Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Brian India dengan NIM 103.023.00463. Di sini saya akan membahas tentang crowdsourcing versus mapping. Contoh penerapan social computing yang digunakan saat terjadi bencana besar. Sebelum masuk ke kasusnya, saya akan menjelaskan dulu sedikit tentang social computing itu. Social computing. Social computing itu adalah bidang yang menggabungkan perilaku sosial manusia dengan komputasi. Artinya manusia dan sistem komputer berinteraksi untuk menghasilkan sosialisasi sosial yang bermanfaat. Dalam konteks ini kita bisa lihat contohnya pada sistem pemetaan bencana berbasis partisipasi masyarakat seperti OpenStreetMap dan Usadihi. Lalu untuk latar belakang, ketika bencana besar terjadi, seperti gempa Haiti tahun 2010, data tentang jalan, rumah sakit, dan titik evakuasi sangat dibutuhkan. Masalahnya, peta resmi sering tidak lengkap atau sudah usang. Ribuan relawan dari seluruh dunia kemudian ikut memperbarui data menggunakan OpenStreetMap. Mereka menandai jalan rusak, lokasi rumah sakit, dan area aman. Semua dilakukan secara daring hanya dari citra satelit. Lalu selanjutnya, kenapa ini termasuk social computing? Karena di sini terjadi interaksi sosial yang dimediasi oleh komputer. Masyarakat berkolaborasi melalui platform digital, lalu data yang mereka buat digunakan oleh lembaga kemanusiaan seperti Red Cross atau UN untuk mengambil keputusan di dunia nyata. Jadi ada hubungan dua arah antara teknologi dan masyarakat. Lalu untuk bagian aspek informatika, sistem ini menggunakan infrastruktur web dan server geospasial. Ada mekanisme crowdsourcing pipeline untuk mengelola ribuan data dari relawan. Kemudian algoritma digunakan untuk memvalidasi data agar tidak ganda atau salah posisi. Selain itu, data dikompilasi dalam real-time dashboard supaya tim di lapangan bisa melihat perubahan data langsung. Semua ini memerlukan dukungan API, sistem basis data spasial, dan koneksi cepat. Lalu untuk sisi sosialnya, program ini punya dampak besar. Positifnya yaitu bantuan jadi lebih cepat dan tepat sasaran karena datanya langsung dari warga. Lalu komunitas lokal juga ikut berdaya karena mereka bisa jadi bagian dari proses pemulihan. Lalu ada sisi negatifnya yaitu data yang salah bisa menyesatkan tim penyelamat atau penyebaran lokasi yang sensitif seperti rumah sakit bisa menimbulkan risiko keamanan. Lalu dari segi etika ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama ada privasi karena data lokasi korban dan fasilitas medis itu sensitif. Yang kedua ada validitas dan akuntabilitas. Siapa yang bertanggung jawab kalau datanya salah. Dan yang ketiga representasi lokal. Jangan sampai warga lokal tidak dilibatkan dalam mengambil keputusan. Sistem yang baik harus terbuka, transparan, dan menghormati nilai kemanusiaan. Sebagai penutup, bisa disimpulkan bahwa crowdsourced crisis mapping adalah contoh nyata dari social computing, di mana teknologi dan masyarakat saling berkolaborasi untuk kepentingan kemanusiaan. Kalau dikelola dengan baik dan etis, sistem ini bisa menyelamatkan banyak nyawa. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.